Selamat pagi, salam sehat. Saudara sekalian, pagi hari ini saya menyapa saudara sekalian. Semoga saudaraku dalam keadaan sehat semua, ya. Tidak ada hal-hal yang menjadikan saudara sekalian bersedih hati pada pagi hari ini, ya. Nah, saya berada di salah satu lokasi sawah di Provinsi Aceh tentunya, ya. Ini tepatnya di Kabupaten Aceh Selatan. Ya, sekedar ini aja, ya, apa istilahnya, intermezzo, ya istilahnya. Ya, Kabupaten Aceh Selatan ini yang sekarang lagi viral bupatinya, kan, yang dibahas soal berangkat umroh. Beliau sementara lagi banjir, kan, di Aceh. Tapi saya tidak mau membahas soal itu. Yang saya ingin sampaikan, alangkah indahnya negeri ini, ya kan, hamparan sawah, itu pegunungan, ya, itu pegunungan, ya, itu sudah gunung-gunung tuh. Apa maksudnya saya perlihatkan begini? Ya, mungkin yang belum pernah ke Pulau Sumatera, ya, atau ke Aceh, dengan menyaksikan dari tayangan video-video bahwa bagaimana situasi banjir di Aceh yang terparah, misalnya di Aceh Tamiang dan beberapa daerah lainnya. Nah, memang saya, ya, sebagai orang yang belum terlalu lama juga di Aceh ini, ya, karena saya orang Sulawesi, tepatnya Sulawesi Tenggara, ya, wilayah Kepulauan Buton. Saya melihat jangankan di Sumatera, ya, di Pulau Sumatera ini, di seluruh pulau-pulau di Indonesia, kalau dikelola, ya, alamnya, ya, dikelola dengan istilah saya itu barbar, berbahaya. Tidak bagus dan sangat tidak baik kalau saya katakan kita akan menuai musibah demi musibah dalam konteks bencana alam. Apakah bencana alam itu kehendak yang maha kuasa semata? Enggak. Saya kira sudah cerdas kita, ya. Orang Indonesia ini, saya kira kita orang Indonesia ini sudah cerdas, kan? Artinya standar hanya untuk memahami, meyakini bahwa banjir dan beberapa bencana alam lainnya itu diakibatkan atau sebab musababnya itu dari kita manusia. Kalau kita sudah paham itu, maka kita harus menghindari. Terlebih lagi yang diberi tanggung jawab sebagai pemimpin, sebagai pejabat publik. Itu tugas utamanya itu. Memastikan bahwa setiap orang yang tinggal di bumi Indonesia ini dengan kondisi topografinya begini, ya, artinya kondisi alamnya seperti ini yang Anda simak, akan hidupnya tenang, akan hidupnya aman dari ancaman bencana. Terutama itu bencana longsor, banjir. Itu tugas inti dan utama jadi pemimpin. Makanya saya tuh, mohon maaf saudara, sambil berjalan ini saya ngomong, memimpin Indonesia ini
tidak tidak juga terlalu susah mungkin ya, terlalu sulit, tetapi juga susah dan sulit bagi orang-orang yang tidak tepat. Karena dia harus betul-betul melihat alam ini sebagai kekayaan yang melebihi dan melampaui dari apapun di muka bumi Tuhan ini. Alam ini kekayaan loh ini. Karena kita tidak bisa dengan teknologi apapun kan kita nggak bisa menciptakan ini kan, rumput-rumput ini nggak bisa. Paling canggihnya itu apa istilahnya itu, disebut apa, genetik ya, apa istilahnya itu sih, nggak tahu saya. Kalau orang pertanian tahu lah itu, mengubah-ubah saja. Misalnya dikasih model jenis begini kayak kelapa ini yang tadinya tinggi pendek, tapi tetap diambil dari bahan intinya kelapa itu yang tinggi-tinggi segala macam itu. Manusia nggak bisa buat kelapa, Pak. Teknologi apa kira-kira yang bisa menciptakan ciptaan Tuhan ini? Dari yang sudah ada, yang Tuhan sudah adakan. Jadi kalau seandainya habis itu punah, nggak bisa manusia ciptakan. Saya berada di tengah sawah ini, saudara, ya, yang baru saja selesai dipanen padinya ya. Kemudian saya melihat gunung-gunung itu. Lalu saya mengingat masa kecil di kampung. Kalau kita masuk hutan ada tanaman yang berbuah-buahnya bisa kita makan. Padahal bukan kita yang tanam itu ya. Dan bahkan setelah dilakukan penelitian demi penelitian atas perkembangan pengetahuan wawasan manusia saat ini, ditemukan ternyata tanah jenis ini di hutan itu obat. Berarti Indonesia ini kaya raya. Nggak perlu terlalu gila. Bagaimana ini gunung ini dikasih rata hanya untuk bisa jadi uang. Itu gunung bisa jadi uang kalau kita ratakan tuh. Yang terlalu gila lah ya. Tuhan sudah menciptakan ini secara stabil. Maka kalau kita tidak mampu memahami ketetapannya, hukum ketetapannya menurut saya, ketentuan bagaimana menata dan mengelola dan mengolah. Oke, ada kata mengolah saya tambahkan. Mengelola dan mengolah alam Indonesia ini, bencana yang kita dapat. Di sini yang saya katakan tidak. Jadi pimpin Indonesia itu memang agak mudah, tapi juga tidak mudah. Memang sulit, tapi juga tidak sulit gitu loh. Bagi yang betul-betul sudah tepat dia sebagai pemimpinnya. Bagaimana itu menurut saya hari ini saya sudah mulai paham nih. Yang bisa memimpin Indonesia ini manusia yang memang selesai dengan dirinya sendiri. Itu bukan soal kaya raya secara materi, Pak. Kekayaan ilmu dan pengetahuan yang tuntas dan utuh. Jiwanya bahkan sudah menyatu dengan alam ini. Jadi dia lihat harimau, dia paham, harimau ini tugasnya di bumi Tuhan ini di sini begini. Nggak bisa itu kita ganti itu tugas harimau itu. Gajah itu nggak bisa kita ganti, Pak. Apakah kepunahan mereka nanti tidak akan berefek negatif bagi kehidupan alam ini? Ada. Karena mereka punya tugasnya juga. Mau pohon apa, mau pohon jenis apa, itu ada tugasnya. Apakah kita manusia bisa menggantikan itu? Nggak bisa. Jadi mari kita saling menghargai, saling menghormati, saling menyayangi di bumi Tuhan ini, Pak. Makanya saudara, ini maaf ya, kita sudah harus kembali kepada pemahaman jati diri bangsa. Jati diri bangsa itu menurut saya salah satunya adalah tadi kita harus mengerti bagaimana mengelola, mengolah, memanage Indonesia ini, Pak. Secara keseluruhan loh ya. Baik sosial, politik, budayanya, termasuk alamnya ini. Termasuk membangun itu bagaimana ini konsep membangun di Indonesia. Jangan pakai konsep membangun di negara-negara lain yang alamnya berbeda dengan kita. Itu yang kadang-kadang tuh saya, elit-elit negeri ini ngerti nggak, paham nggak sih? Atau saya yang salah memahami? Tapi sekarang saya mulai ada sedikit kepercayaan diri saya. Ini maaf mungkin agak terkesan sombong. Enggak, saya yang agak benar kalau begini. Bukan benar juga, agak benar.
ibaratkan jalan saya yang agak sesuai nih dengan cita-cita tujuan dimerdekakannya bangsa ini. Saya mulai ngerti, oh lirik lagu Indonesia Raya itu ternyata petunjuk betul nih untuk membangun bangsa ini. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, Pak. Karena di Indonesia ini saya lihat, kalau jiwanya tidak terbangun manusia, Pak. Dan itu cita-cita bernegara sebenarnya, tujuan pejabat, tujuan negara dan harus menjadi tujuan utama bagi pemimpin pejabat publik, yaitu memerdekakan jiwa setiap manusia yang ada di Indonesia ini. Nah, garda terdepannya untuk memerdekakan jiwa apa? Pendidikan. Kurikulum kita harus betul-betul berbasis memerdekakan jiwa, ya. Kemudian institusi lembaga keagamaan, ya, para penceramah, para pendakwah, semua, ya, agama apapun di Indonesia itu menjadi garda terdepan. Tokoh-tokoh masyarakat, tokoh adatnya, ya, tokoh agama di kampung-kampung, ini sudah harus menjadi garda terdepan. Karena sekarang di Indonesia ini saat ini, mohon maaf ya, saya lihat di kehidupan sosial, di tengah kehidupan sosial, baik di pelosok ataupun pedesaan hari ini sudah mulai retak. Nilai-nilai kemanusiaan, nilai-nilai, sebagaimana dulu saya masih kecil, suasana desa itu sudah mulai. Karena bergeser nih, yang dihargai, yang dihormati itu sudah menggunakan ukuran materi. Jadi di sini kita akan hancur betul. Nah, kalau sudah ukuran materi, mana itu tadi gunung diratakan, hutan digundulkan, ya kita akan tunai bencana. Jadi pesan terakhir saya, saudara, mari kita kembali mendalami, ya. Pertama, jati diri bangsa dalam hal pemimpin di Indonesia ini seperti apa, ya. Harus kita tahu ukurannya nih. Kalau kita nggak tahu ukurannya bahaya, Pak. Kalau kita menggunakan ukuran pribadi kita masing-masing berbahaya ini barang. Karena pejabat publik akan memberikan efek secara langsung bagi kehidupan kita. Dia tekeng, ini bisa hancur, Pak. Akibat tekengnya dia. Karena kita yang beri hak untuk dia tekeng-tekeng. Ya. Peristiwa di Sumatera ini jadikan pelajaran, saudara sekalian. Itu. Jadi kedua, pemimpin Indonesia ini menurut saya sebagai bagian dari jati diri bangsa harus manusia yang sudah selesai dengan dirinya sendiri. Dan itu jangan Anda nilai dengan uang. Manusia yang selesai dengan dirinya sendiri, dia sudah mengenali siapa dirinya. Dia akan otomatis mengenal Tuhan. Yang para penceramah pendakwah itu kurang lebih menyebutnya harus manusia yang sudah man arofa nafsahu faqad arafat rabbah dalam Islam. Ini saudara sekalian. Ketiga, di dalam sistem demokrasi berbangsa dan bernegara kita saat ini, jangan sembarangan coblos. Jangan sembarangan langsung mengatakan, oh ini yang sudah layak saya coblos, dia merayat. Ukuran merayat kita hari ini kita harus mulai tata kembali, kita harus perbaiki. Kenapa? Karena kalau orang yang kaya raya tidak peduli hartanya dari mana, dengan cara mana, bagaimana dia peroleh, baru dia datang di sawah begini, dia mencangkul, ikut ngopi dengan kita masyarakat miskin misalnya, kita sudah video baru kita katakan merayat. Kenapa? Karena mindset kita, kalau tidak merayat ngapain dia datang di sawah nih, ikut-ikut ke nyangkul sawah, ngapain dia harus datang ngopi di tempat kita sebagai rakyat jelata? Dia kan kaya raya, harusnya dia pergi ngopi di tempat mewah yang mahal, nggak perlu datang di sawah. Itu bukan jiwa merayat, ya. Sementara saudara kita yang susah, ya, yang hidupnya sama dengan kita, deritanya, datang membantu kita, Pak, kita tidak anggap itu dia memiliki jiwa merayat. Yang ada, dia kan susah. Kalau dia tidak datang bantu kita, kan kita tidak bantu. Ini kesontoloyoan dan harus dihentikan. Kemudian keempat, tadi ketiga ya, keempat. Pemimpin merayat itu bukan harus datang-datang di sawah sebenarnya. Nggak perlu datang di kampung-kampung kita. Tapi kebijakannya itu tadi, memastikan dengan kondisi alam Indonesia ini aman, tenang. Orang tidur nggak was-was, jangan sampai datang banjir nih. Itu pemimpin, namanya merayat.
kebijakannya sampai kepada dapur-dapur rakyat, sampai kepada gas, kebutuhan gas, yaitu dirasakan murah, dirasakan tidak susah, tidak sulit. Itu pemimpin, Pak. Itu namanya merakyat. Kebijakannya tidak menyulitkan seorang suami, seorang laki-laki yang suka ngopi, suka ngerokok. Kopinya tetap aman dan tenang. Kebijakannya. Sehingga kenapa itu pemimpin merakyat itu? Kalau pas dia mau berkunjung, rakyat itu kadang rela tinggalkan sawahnya ini, Pak. Rela nih tinggalkan sawahnya hanya untuk mau melihat dan bertemu, berjumpa dengan sosok pemimpin itu. Tidak perlu dibayar, Pak. Tidak perlu harus dibayar supaya di video itu bahwa rakyat menjemput dia, enggak. Karena masyarakat betul-betul merasa bahwa pemimpin ini betul-betul rahmat bagi dia. Bahkan dulu itu sampai ada suatu keyakinan bahwa namanya pemimpin itu istilahnya bukan perwakilan Tuhan kan. Pemimpin kan lebih nyata dia sebagai perwakilan Tuhan kan, karena dia punya kuasa juga kan. Kuasa untuk menentukan bagaimana alam ini rusak. Iya kan? Maka dia kalau perwakilan Tuhan, kita juga ini perwakilan Tuhan, tapi dia yang kita bersepakat memberi dia kewenangan untuk seperti, ya bisa saja kita katakan dia seperti Tuhan yang nyata mungkin ya. Di negara kalau pemimpin itu, kalau presiden misalkan ya. Tapi kan nggak bisa juga kita sebut Tuhan. Tapi kebijakan dia, kuasa dia bisa merusakkan alam ini, Pak. Nah harusnya dia, karena kalau betul-betul dia pemimpin yang ucapan dia misalnya yang disebut-sebut Sabdo Pandito Ratu, ucapannya saja, maka dia harus menjadi sebagaimana ya kebijakannya itu, ya sifat-sifat ketuhanan itu, pengasih penyayang, menjaga alam. Tapi kalau sebaliknya, Pak, tekeng izin ini, garap hutan di sini, garap di sini, bagi saya bukan pemimpin manusia begitu. Itu namanya tidak layak jadi pemimpin. Masih berpikir otak dagang hutan, dagang, itu bukan pemimpin, Pak. Itu penghancur bangsa ini, dan bagi saya itu pengkhianat. Setiap kita warga negara yang merusak alam Indonesia ini, yang menimbulkan penderitaan bagi rakyat, yang menimbulkan kesengsaraan, apalagi sekarang adanya banjir Sumatera, ini pengkhianat itu, Pak. Karena cita-cita pendirian bangsa ini saya yakin para pendiri bangsa dulu untuk kemanusiaan yang adil dan beradab itu kan, untuk apa? Persatuan Indonesia, persatuan kita manusia ini. Untuk bermusyawarah, bermufakat, dan hasilnya itu berkeadilan sosial bagi kita semua. Dengan ya sila pertama itu tadi, yang saya belum sebutkan maksudnya, yaitu ya kita mengakui adanya Tuhan, Pak. Kalau kita mengakui adanya Tuhan yang Maha Esa, ya kita harus melaksanakan secara ucapan, secara perilaku kita sifat-sifat ketuhanan. Nah itu sebenarnya luar biasa. Dipertegas di lirik lagu Indonesia Raya, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Di konstitusi Undang-Undang Dasar 45, ya tugas negara dalam hal pejabat-pejabat, apalagi terutama pemimpin, mencerdaskan kehidupan bangsa. Itu, tapi ini kan jangan dianggap mudah ya. Manusia yang harus sudah selesai, kalau menurut saya ditempa dan digembleng oleh alam semesta Indonesia ini. Dan itu bukan kita yang pilih. Dia yang, enggak, yang punya kuasa, yang maha kuasa. Makanya kalau mau cari pemimpin itu cari, tapi dengan ukuran yang tepat juga, jangan ukuran pribadi kita, Pak. Itu kira-kira saudaraku, panjang lebar nih saya berbicara, saking saya di Aceh ini, saya melihat alam Aceh ini cantik ya sebenarnya. Luar biasa, kekayaan mantap, air melimpah. Kita jalan ke sana nih, jalan ke sana itu sudah dapat pemandangan laut yang indah. Apalagi kurangnya, tinggal dijaga kestabilannya gitu loh. Koruptor diselesaikan, maling-maling, itu aja. Pastikan keadilan kepada rakyat, soal hukum dan segala macam, haknya jangan dirampas oleh manusia-manusia laknat, kan begitu. Hak tanahnya jangan dipermainkan, jangan tiba-tiba bisa dirampas oleh siapapun, kan itu saja tugas pemimpin ya. Soal makanan melimpah, Pak, stabil, jangan terlalu. Indonesia ini nggak bisa kita buat seperti negara lain, misalnya kita hancurkan alamnya baru kita bangun gedung-gedung tinggi.
itu yang ukuran maju. Saya, aduh, pemikiran bahwa negara maju itu gedungnya tinggi, bagi saya itu pemikiran kolot. Mohon maaf. Tidak layak jadi pemimpin orang gitu. Maju itu sejahtera itu tenang hidup kita. Makan mantap bergizi. Alam Indonesia menyiapkan itu. Jadi sudah, bangun saudara, bangun. Ya, bangun cepat, bangun cepat. Sadar saudara sekalian, sadar. Ya, karena pilihannya kalau kita tidak sadar, kita akan terancam. Sekarang persoalan bukan lagi menghadapi perang bahwa kita mau ditembak hidup atau mati, Pak. Alam-alam ini yang akan menghabisi kita. Akibat apa? Akibat tekengnya para pejabat-pejabat publik di negara ini yang, mohon maaf, sebenarnya nggak layak. Inilah hasil demokrasi kita. Nggak layak, Pak. Orang bodoh tolol, mohon maaf, saya sudah curiga sekarang. Mungkin sudah banyak sekarang yang jadi pejabat publik, maaf. Ya, oknum-oknum pejabat publik ini yang bodoh dan tolol sebenarnya. Nggak memenuhi kelayakan, standar kelayakan. Saya marah ini ada dasarnya. Karena ini korban luar biasa, Pak. Ya, saudara, bangun. Ya, bangun, bangun. Bangun, sadar. Ya, sadar. Ya, sadar, saudara. Kesalahan mencoblos bisa mengakibatkan kematian hari ini. Tekeng sembarangan dia, buat kebijakan sembarangan, mati kita, Pak. Ya, oke. Salam waras, salam merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.